Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada PC yang totalnya itu mantap guys, segini 38,3 jutaan kalau nggak salah ya. Pakai prosesor udah cukup mentok ya, Ryzen 9 9950X dengan VGA-nya RTX 5050. Loh, kok pakai 50-50 bang? Bocil mending langsung koar-koar di komentar. Oke, kita disclaimer dulu seperti biasa teman-teman. Kalau gua rakit itu ngikutin kemauan pelanggan, dan ini adalah komponen yang dipilih sama pelanggan gua. Kita pun diskusi di live streaming, teman-teman bisa tonton di deskripsi ya. Oke, jadi rakit PC itu fleksibel ya teman-teman ya. Lu mau komponen apapun udah terserah lu. Itu satu. Yang kedua, lu juga harus tahu kebutuhan lu apa. Owner yang punya PC ini kebutuhannya memang butuh prosesor yang tinggi dan RAM yang tinggi. Jadilah dipilih seperti ini. VGA-nya butuh sebatas display aja. Nah, kalau teman-teman nonton diskusinya, tadinya VGA-nya mau pakai RTX 3050, tapi setelah kita ngobrol-ngobrol bersama pelanggannya, bersama teman-teman yang nonton juga, dipilihlah si 5050 ya. Prosesornya tadinya mau 9950X 3D, tapi karena ownernya tidak main game, jadi turun ke 9950X. Itu juga udah mantep banget, dan ini udah ready bekal buat upgrade juga gitu. Kalaupun suatu saat nanti ownernya mau naik VGA kayak ke RTX 5080, power supply-nya juga sudah ready. Jadi spek PC itu balik lagi gimana kalian masing-masing, lu punya duit, lu punya kuasa ya. Oke, kita akan rakit PC ini, tapi sebelum rakit gue akan kasih tahu lagi kalau ini pesanan pelanggan. Jadi gue itu rakit by order. Kalau kalian mau pesen bisa gas aja, langsung DM Instagram gue namanya Gani GP, bilang aja Bang Gani gue mau rakit PC dana sekian dari kota ini. Nanti ada rulesnya, kalian pahami dulu ya. Oke, rulesnya kayak begini. Nah guys, rulesnya seperti itu. Jadi kalau kalian mau rakit di gua, DM dulu, pahami rulesnya, udah setuju masuk DP, langsung diskusi. Dan kawan-kawan ya, nanti PC-nya bisa diambil gue di Bogor, bisa dikirim ke seluruh Indonesia juga. Pakai JNE, pakai packing kayu, dan asuransi teman-teman ya. Asuransi disatuin ya, jangan bisa. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke proses perakitan si PC ini ya. Ini dia mobile processor RAM SSD. Kita masuk ke proses pemasangannya. Nah, saya siapin dulu barang-barangnya. Oke, ini prosesor dulu deh, 9950X ya. Kalau ngomongin harga naik untuk video ini pada saat gue buat ya, yang masih naik adalah RAM dan SSD. SSD-nya yang Gen 4 ya. Kalau SSD Gen 5 masih masuk akal. Jadi untuk saat ini, pada saat gue bikin video ini, lebih masuk akal beli SSD Gen 5 kayak ada Tamars itu daripada yang Gen 4-nya, karena Gen 4 1 tera 2 juta. Itu Gen 4 ini yang ini Gen 5 1 tera 2,2. Jadi ngapain ngambil Gen 4? Yang orang biasanya 800 sampai 1,2 juta kok sekarang jadi 2 juta.
Mudah-mudahan SSD Gen 5 nggak naik juga ya. Tapi kita lihat aja. VGA masih termasuk masuk akal untuk harganya. Terus yang lain ya naik, guys. RAM parah banget dah naiknya. Oke, ini di sini, ini di sini kita buka. Ada info katanya VGA bakal naik, cuman gue nggak tahu kapan. Ada info ini RAM sama SSD bisa sampai pertengahan tahun, ada yang bilang sampai akhir tahun. Ada yang bilang juga ini ada produsen RAM lagi bikin RAM untuk bukan mengakali ya, memberikan solusi biar ini harganya stabil lagi. Who know guys. Ada juga yang ngamuk gara-gara pengen rakit tapi nggak jadi gara-gara harga naik. Nggak akan kelar-kelar guys. Oke. BTW ini nanti sebelum dipasang ke casing jangan lupa dicabut-cabut ya ini, terus yang ini plastik-plastiknya dicabut ya. Nah buat si NVMe nanti heatsinknya ini gue pasang pas udah masuk ke casing ya motherboardnya ya, karena ini ada lubang baut terus ini nanti nutupin. Nah ini Mas 980 garansi dari Asia Raya yang ada emot senyumnya. Oke, kita pasang di sini. Udah cakep nih NVMe guys. Itu harus diputer kan ya. Nah, sip, udah masuk. Nah ini tutupnya nanti ya. Oke, ntar lah gue beresin lagi. Sekarang kita pasang RAM-nya. Ini spek begini udah enak guys. RAM-nya ini 2x32 ya guys ya, bukan 2x16. Ownernya memang butuh prosesor sama RAM yang tinggi buat kerja lebih tepatnya guys. Nah kalau kalian kaum mending misalkan bang gue mau VGA tinggi ya bisa aja guys, nanti prosesornya turunin. Jadi rakit PC mah fleksibel tergantung kebutuhan. Kalau udah di atas 20 jutaan mah wah udah tenang, lu mau A B C D Y Z juga udah tinggal pilih guys. Ini tadi baut buat water cooling ya guys ya, si Corsair. Sip, semua udah ya. Sekarang kita menuju casing buat masang motherboardnya ke casing. Ini dia casingnya guys ya, si Dark Flash DPX90 kalau nggak salah namanya ya. Dia mirip Montec XR guys, mirip Paradox Mythos juga. Oke, sebelum pasang ini plastik ini kita lepas dulu ya guys ya, karena kalau nggak dilepas nanti susah. Jadi harus dilepas dari awal nih si plastik ininya guys. Oh guys, ini gua rapiin dulu dah ya. Tunggu. Nah dia nempel guys, masuk ke dalam. Jadi harus kita cabut sampai rapi ya. Terus kita pasang si motherboardnya, kita sesuaikan ke dalam casing sampai dia pas pokoknya guys. Nah, ini harusnya udah pas sih, kita udah tinggal baut aja. Mari kita baut mah ya udah ngebaut aja guys ya. Sip. Ternyata yang bagian tengah itu nggak dibaut teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa casing yang ngebuat bagian tengah itu agak dibaut. Jadi si pelindung NVMe ini kita bisa buka ya plastiknya. Terus langsung kita pasang di sini guys. Oh ya, heatsink ininya juga dibuka. Lupa saya. Oke. Tinggal disesuaikan aja. Mana kita masuk gak sih? Gue pasang baut dulu deh ya. Asa kagok jadinya guys. Jadi Asa kagok. Bautnya di mana lagi? Di sini. Terus di sini. Lalu di atas. Di ujung kiri bawah udah. Ini kiri sini belum.
di kanan sama di tengah ya. Mobo ini enak guys, jadi buat inian VGA-nya penguncinya udah pakai gituan tuh, udah pakai tombol-tombol ya. Mana satu lagi? Di tengah bawah, belum. Sip. Ini sekarang buat si NVMe-nya tadi nih. Kuncinya di situ, berarti ini ke sini, terus tinggal tekan. Sip. Mobo udah ya. Sekarang baru kita pasang power supply. Sekarang kita akan pasang PSU guys ya. Untuk casing ini gua nggak banyak rapiin kabel teman-teman ya, karena kabelnya semua dikolong nih di sini ya, front panelnya. Jadi dari casing itu kan ada fan samping sama fan belakang. Fan belakang ini kabelnya gua taruh ke sini, gua rapiin, sama fan belakang ini udah gua colokin ke controller. Jadi kabel manajemen di casing ini sudah enak teman-teman ya. Jadi kagak bikin kita aciwuh lah kasarnya, nggak ada tuh ribet-ribet A B C D, sudah lega pokoknya ya. Begini kita udah tinggal baut aja. Mana bautnya guys? Ini FSP Vita GM 850. Bekal mau upgrade sampai RTX 5080 juga. Mantap. Sudah tenang. Nah, udah ditinggal baut aja begini mah. Gue seneng guys kalau rakit di casing-casing kayak gini teh satset gitu. Kabel manajemen juga enak. Udah tidak paciweh. Hup 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 hup. Satu lagi di kanan bawah. Oke, power supply udah ya. Sekarang kita akan pasang fan sama water coolingnya ya, tapi gua time lapse aja biar nggak banyak cincong. Kita sudah selesai ya, tinggal pasang VGA. Tapi gue mau kasih tahu dulu jalur-jalurnya ya. Kabel manajemen di casing ini masih gampang teman-teman, masih easy lemon, tidak ada susah-susahnya ya. Dari casing kan ini dari kolong nih, tombol-tombolnya tinggal sesuaikan aja USB 3 sama Type C ke sini. Terus ini audio di ujung, sama ini USB 2 ya, sama front panel. Dari front panel resetnya masuk ke controller. Dari power supply 24 pin naik ke sini, 8 pin ke atas ya, yang Mobo 8 pin VGA ke kolong, sama SATA buat controller ini di bawah. Terus untuk fan ini udah gua rapihin semua sejalur, jadi gampang untuk maintenance ya. Fan yang samping ini colok di kiri bawah, 3 fan di bawah di sebelahnya. Fan yang belakang 2 biji ini nih ya. Terus untuk fan radiator sebelahnya, sama ini ARGB water block yang ini. Jadi maintenance di casing ini sangat mudah ya. Ini gue tutup dulu udah filter atasnya. Nah, kita akan pasang VGA ya. Nah, tinggal tutup gini. Udah deh. VGA-nya si MSI 50 teman-teman ya. Oke, kita turun sedikit. Nah, untuk VGA-nya kemarin ini udah gua kontenin teman-teman ya, Mas unbox, sama gua ngebahas perihal ini guys. Aduh, apa sih namanya teh? Segel ya. Jadi gua beli ini di 30 November. Tapi segel yang datang di sini tulisannya Juli 2025 teman-teman ya. Nah, ini teman-teman harus pastiin dulu ke toko, ini garansinya ngikut yang mana, ngikut nota apa ini ya. Gue udah pastikan sama Nano, karena belinya di Nanocom kan ya. Sama Nano katanya garansi ngikutin dari tanggal kita beli, bukan soal ini. Terus kemarin itu kondisinya si plastik bagian belakangnya ini nutupin si segelnya, jadi gue harus buka seperti ini. Ada kontennya teman-teman, nonton lah kemarin ya, karena ada beberapa kondisi distributor itu nempelin segel di bawah plastik, jadi pas plastiknya kita mau buka dia ngekelotok gitu si segelnya, nanti malah nggak bisa garansi. Jadi harus diakalin tuh kayak gini ya. Nah, sekarang kita buka iniannya guys, si plastik kan ya. 50 masih pakai 1x8 pin teman-teman ya. Ini masih aman parah ya. Oke. Oh, ini kaum mendang-mending akan kenapa VGA kecil itu gitu. Tapi ini aman-aman aja guys, orang ownernya butuhnya buat kerja kok. Nah, udah gini kita tinggal baut aja guys si VGA-nya. Nah, ini rakit casing ini gampang guys, coba.
Gue nggak tahu ya siapa yang duluan rilis, apakah si Dark Flash ini atau Montec XR dulu ya. Feel-nya bener-bener mirip banget dan ngerakitnya juga gampang banget, kabel manajemen gampang. Satset pokoknya di casing ini mah. Kagak ada tuh gue ngerasa ribet-ribet ABC, D, W, X, Y, Z. Udah ini tinggal colok 8 pin ya. Masukkan ini. Sip. Udah deh, mari kita nyalain PC-nya ya. Sudah clear semua, sudah dicolokin ke listrik dan monitor. Langsung aja kita nyalain PC-nya. Tombolnya di sini. Nah, ini dia PC-nya nyala. Sekarang kita tinggal tunggu dia masuk ke layar. Sudah masuk ke BIOS, sudah kebaca semua ya. Mobo S870E, prosesor kebaca, RAM kebaca, NVMe kebaca ya. Yo guys, video kali ini sampai sini aja. Next video akan ada testingnya teman-teman ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Kalau minat linknya gue drop di deskripsi ya. Kalau ada yang mau rakit gas DM Instagram Jani GP. Oke.